Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah. Pada kesempatan ini sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM, rekan-rekan tim Pokja LPK kelas Pemenang yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK di LPK kelas 2 Pangkal Pinang. Sebelumnya kita ketahui bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBKM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan. Terkait dengan WBK ada beberapa komponen di mana predikat tersebut memenuhi sebagian besar unsur dari 6 perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara pembangunan zona integritas WBK berfokus pada 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, di mana komponen pengungkit itu mempunyai nilai bobot nilai 60% dan berhasil bobot nilainya 40%. Lalu yang menjadi sasaran utama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang utama adalah tidak adanya korupsi, jadi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Lalu yang kedua adalah terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Jadi pelayanan yang dilaksanakan di LPK itu langsung terasa dan dinikmati dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang berkepentingan sebagai sebagai penerima layanan kunjungan di LPK. Berdasarkan hasil penilaian internal Dirjen Pas melalui RP tahun 2020 bahwa 6 area perubahan yang telah dilaksanakan, kita bangun, kita jalankan di LPK, alhamdulillah semuanya mencapai bobot nilai 100%. Yang pertama terkait dengan manajemen perubahan, di mana kalau menurutnya bahwa bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja individu pada kerja yang dibangun menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas dan lebih bernilai di mata masyarakat. Next. Pada awal tahun 2020 kita di Bangka Belitung beserta seluruh PT di jajaran Bangka Belitung telah melakukan pencanangan integritas yang alhamdulillah pada saat itu dihadiri oleh Ibu Dirjen Pas, Ibu Sri Pugu Budi Utami, dan kita di sana membuat suatu pencanangan dan dihadiri oleh unsur dan baik dari Ombudsman maupun dari Kejati Kepulauan Bangka Belitung. Lalu untuk tingkat PT dalam melihat perubahan, kita telah membentuk yang namanya tim kerja, di mana itu disebutkan adanya susunan panitia kerja, koordinator masing-masing tim area perubahan, dan semua pegawai ikut terlibat baik langsung dalam hal terjadinya pembentukan tim kerja masalah zona integritas. Selanjutnya, lalu untuk grounded atau untuk menginventarisir terkait dengan yang kemarin dilaksanakan di kantor wilayah, kita juga di UPT telah melaksanakan komitmen bersama antara KUPT dengan jajaran penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah yang dilaksanakan untuk wilayah Pangkal Pinang, dilaksanakan di Lapas Tua Tunu yang awal bulan Januari kemarin. Selanjutnya, bisa lihat di slide ini bahwa kita juga untuk LPKA telah membangun bersama dalam rangka menyatukan tekad, menyatukan komitmen, menyatukan kinerja kita dengan cara bahwa kita setiap pegawai telah melakukan komitmen bersama dengan jalan menandatangani fakta integritas dalam hal pencegahan korupsi dan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya,
Bisa lihat di slide ini, di foto ini, bahwa kita juga telah memberikan perubahan. Kita di LPK Pangkal Pinang kita mempunyai moto kerja, yaitu amanah, aman, nyaman, dan ramah. Jadi bagaimana kita bekerja dengan aman sehingga menimbulkan rasa nyaman dan penuh dengan keramahan dan keramah-tamahan. Itu ada misalkan ada bagaimana kita merubah pola pikir, merubah mindset, merubah kultur pegawai, dan dengan adanya perubahan, insya Allah kualitas yang layanan yang terbaik akan tercipta dengan sendirinya. Lalu dalam hal tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan melalui 3 pola, 3 unit tata laksana. Pertama yaitu adanya penyusunan SOP. Jadi kita di samping ada SOP dari pusat, kita juga membuat SOP yang disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat, dan juga disesuaikan dengan kebijakan atau lokal sistem yang ada di Pangkal Pinang maupun di Pangkal Belitung pada umumnya. Lalu kita juga melaksanakan yang namanya e-office. Semuanya itu melalui, kalau dilaksanakan ada namanya Sumaker juga, itu ada juga melalui Simpel juga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga melalui keterbukaan informasi publik. Jadi setiap informasi, setiap ada setiap kegiatan pelayanan, pembinaan maupun lainnya, masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa mengetahui apa sih yang terjadi di LPK. Termasuk di situ kita juga membuka bagaimana masalah anggaran kita di tahun 2020 dengan adanya keterbukaan masalah anggaran IPA di kita, sehingga masyarakat bisa menilai dan bisa mengukur serta bisa menilai, mengukur, dan bisa kualitas layanan kita. Jadi kualitas yang kita berikan sesuai dengan anggaran yang ada di kita LPKA Pangkal Pinang. Masyarakat silakan memberikan masukan, masyarakat bisa menilai, dan satu juga bisa mengukur kinerja kita melalui anggaran yang tersedia. Nah, kita juga telah menetapkan SOP masalah SOP layanan kunjungan Anipas. Itu bisa kita lihat bahwa kita pun dengan adanya keterbukaan informasi, adanya jadi masyarakat lebih tahu, sehingga apabila ada pengunjung maupun masyarakat mau berkunjung terhadap anaknya maupun keponakannya, jadi masyarakat sudah tahu alur mana aja yang harus dilalui, alur mana aja yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi. Nah, jadi kita pun tidak capek-capek untuk memberikan edukasi ke masyarakat, karena masyarakat sudah tahu apa yang harus dilaksanakan manakala mereka melakukan kunjungan di LPK. Nah, di sini ada penggunaan office, ada namanya sistem, ada satker, lalu performan, itu bisa dinilai. Lalu penguatan office juga melalui adanya simpok ya. Jadi sistem pengukuran kerjaan individu, itu ada namanya absensi mandiri, ada jurnal harian, dan lain sebagainya. Dan itu bisa diakses oleh seluruh pegawai maupun masyarakat yang mau untuk mengetahui tentang kepegawaian di LPK. Lalu selanjutnya untuk kepegawaian informasi publik, kita juga telah melakukan upaya dengan memasang banner maupun spanduk di lingkungan kantor, di depan kantor, sehingga siapapun masyarakat bisa melihat, bisa membaca, dan bisa memberi masukan, dan juga paham bahwa inilah yang dilaksanakan di LPKA, dan masyarakat juga terperdaya. Dia pas masuk ke LPKA dia tahu bahwa di LPKA itu ada hal-hal tertulis, mana yang aturan yang harus dilakukan, mana aturan yang tidak boleh. Jadi masyarakat tahu semua tentang layanan maupun keterbukaan maupun hal terkait dengan pembinaan dan hal sebagainya di LPKA Pangkal Pinang. Lalu kita juga dalam hal keterbukaan layanan publik, kita memiliki aplikasi. Sekarang kan zamannya medsos, kita punya website, baik di website LPKA, kita juga punya akun Facebook, punya Twitter, punya Instagram. Jadi pada masyarakat luas, pada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di seluruh Indonesia, masyarakat bisa mengakses semua layanan tersebut dan bisa memberikan masukan, bisa memberikan penilaian, bisa memberikan kritik yang cukup yang
membangun untuk kebaikan pelayanan di LPKA, sehingga insya Allah kami akan dengan keterbukaan ini kami akan selalu siap untuk menerima kritikan maupun menerima masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar LPKA. Terus selanjutnya dalam hal penataan manajemen SDM bahwa bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur khususnya pegawai di LPKA Kota Sukabumi melalui di situ ada perencanaan hubungan pegawai, pola musuh internal, penegakan aturan disiplin, kode etik, perilaku pegawai, pengembangan kompetensi, penerapan kinerja individu, sistem informasi kepegawaian. Dalam hal kita kebutuhan pegawai, kita juga tiap tahun selalu mengajukan ke instansi lebih tertinggi baik Kanwil maupun ke Dirjen maupun kementerian terkait dengan kebutuhan masalah pegawai. Lalu juga kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau beban kerja di tiap-tiap sektor atau di tiap-tiap kasih maupun kasubsidi di LPKA, sehingga semua pekerjaan, semua tugas bisa tercover, bisa terbagi habis. Jadi tidak ada pekerjaan yang numpuk maupun yang tidak ada pekerjaan. Semuanya bekerja sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Dalam hal disiplin kita juga telah melaksanakan yang namanya reward punishment. Jadi kepada pegawai yang barangkali disiplinnya kurang, diberikan punishment. Tujuannya bukan mempanis, tapi tujuannya untuk bagaimana pegawai tersebut bisa meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kedisiplinannya. Lalu reward tentu itu tujuannya untuk bagaimana setiap pegawai itu diapresiasi, diberikan penghargaan sehingga mereka terpacu untuk selalu meningkatkan kinerja maupun meningkatkan pekerjaannya, sehingga apapun pelayanan yang terjadi di LPKA akan lebih baik dan lebih berkualitas. Lalu kompetensi juga, kita juga di LPKA mengusulkan pegawai-pegawai untuk melakukan pendidikan diklat terkait dengan inklusi maupun terkait dengan fasilitatif. Lalu kerja individu juga, sistem pegawai, dan juga lalu tadi melalui SIPON tadi, jadi semua pegawai tahu. Ini mungkin bisa lihat datanya, pertama kita melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Ini kolaborasi internal, bisa juga ada SK-nya, SK internal. Lalu selanjutnya terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban substansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pelaksanaan program kerja kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja dinas pemerintah melalui beberapa pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas. Di setiap dalam hal misalkan urusan rencana anggaran yang akan datang, jadi semua pimpinan termasuk pimpinan juga terlibat terkait dengan apa sih yang dibutuhkan di LPKA ini, apa saja fasilitas yang harus dilaksanakan, apa saja fasilitas yang harus diadakan. Kita melalui bersama semuanya kan sehingga kebutuhan yang ada apa dan bisa baik. Kita juga dengan kerja, rencana kerja, juga rencana strategis juga, indikator kerja utama. Ini bisa dilihat bagaimana kita melakukan rapat-rapat dalam hal penyusunan anggaran dan kegiatan. Lalu yang selanjutnya di bidang penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Kita menerapkan yang namanya penerapan SPIP. Di situ ada pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, usaha lobby, juga masyarakat. Kita juga telah memasang ini spanduk terkait dengan yang Pak tadi, sehingga dalam hal pengawasan setiap masyarakat luar bisa ikut mengawasi kinerja kita, mengawasi pelayanan kita, sehingga dalam hal pelayanan bisa lebih baik dan kita bisa meningkatkan kinerja yang berkualitas. Lalu terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
bagaimana kualitas itu terbangun dengan baik, meningkatnya kualitas layanan, sehingga layanan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, oleh pengguna layanan, dan oleh instansi lain sesuai standar pelayanan publik, budaya pelayanan prima, dan indeks masyarakat. Masyarakat puas dengan layanan yang diberikan oleh sebuah Pertamina. Kita juga punya standar pelayanan, ada jadwal kunjungan, ada pertemuan kunjungan, ada semuanya tercatat di standar pelayanan mereka. Kita juga bikin maklumat pelayanan, sebutkan bahwa dengan ini akan menyatakan bahwa LPK atau Pertamina sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dilakukan. Dan apabila tidak berjanji, dan apabila tidak berjanji, maka akan disiapkan dengan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini semua pegawai membuat memberikan maklumat dan harus dipahami dan dipahami oleh seluruh pegawai di LPK Pertamina. Juga ada hasil survei masyarakat. Kita juga di sini bisa kelihatan apa-apa yang dilaksanakan dan telah dilaksanakan. Itu ada namanya beberapa faktornya. Mungkin laporan kunjungan, informasi. Dulu masih bentuk meja, ya alhamdulillah sebenarnya kita ada peningkatan baik dalam hal bisa di dalam hal meja maupun dalam ruang kunjungan diusahakan, ruang penginapan dengan perempuan dan laki-laki dipisahkan dan terpisah. Terus di ruang besukan juga, itu lebih hijau dengan adanya bunga-bunga dan bunga yang insya Allah dengan ruangan yang demikian bisa mempermudah pengunjung dalam memberikan bertemu kepada anak mereka di dalam. Ada juga istilah layanan untuk kita ada namanya setiap pengunjung yang pakai sepatu kita diganti setelahnya dengan tujuan untuk mengurangi meminimalisir risiko terjadinya kehidupan. Sebelum mengetahui bahwa banyak modus pengunjung untuk memasukkan barang terlarang ke dalam, sehingga kita menyediakan alat kaki yang berupa sertifikat dan mereka harus setiap berkunjung berganti alas kaki. Kita juga punya ruang main anak. Ada juga kita punya sarana disabilitas, ada ruang kunjungan disabilitas, ada WC-nya, ada juga menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui, namanya ruang laktasi. Jadi punya kantin, terus bisa juga alhamdulillah untuk kegiatan pengajian, pengusian lainnya dan sholat, alhamdulillah dengan kondisi dan situasi yang bagus, sehingga membuat nyaman anak didik melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dari anutnya. Terkait dengan atas IT, itu barangkali mungkin sudah masuk mencetak dengan buku, dan kita sekarang dengan ID, dengan lewat itu kita bisa langsung pengunjung bisa membuat. Kita untuk dunia online, juga ada konsultator mengenai membaginya isu gratis dan budaya. Beberapa masyarakat yang merasa ada budaya silakan maju dan lapor terhadap nomor di depan. Ini ada juga punya untuk mengakomodir yang khusus kita adakan sore. Sesuatu kita juga selain dengan depan kantor yang cukup baik, cukup tertib, ini bisa memberikan pelayanan yang tersebut. Ya tadi, dengan baru berita khusus, ada informasi, kunjungan, ini lokasi pembinaan anak. Untuk pembinaan yang dilakukan di LPK atas Pembangunan terhadap di pemasyarakatan, ya, kita melakukan bimbingan pertama dengan metakoronian dan pembentukan karakter. Pendidikan kesetaraan, ada kejar paket A, B, dan C terhadap anak didik. Pelatihan keterampilan, ada hidroponik, ada pelatihan mencukur, ada pelatihan baja ringan,
Olahraga juga kita ada lawan voli, ada palsma, hadroh, ada pramuka, rekreasi, kita ada punya band, nonton TV bersama. Lalu, kita juga dalam 2020 ini kita punya namanya program unggulan, yaitu program yang kita beri nama Satria Berkuda, yang artinya Sabtu Ceria bersama keluarga dan anak didik. Di situ kita laksanakan selama sebulan sekali. Ya, kita dilaksanakan pada minggu kedua tiap bulannya. Kenapa Satria Berkuda ini dijadikan unggulan lain dengan program yang lain? Karena barangkali di program di kunjungan biasa, ya, kita biasa. Nah, di Satria Berkuda kita mempunyai keistimewaan. Jadi sebelum adanya kunjungan, jadi kita melalui WhatsApp grup family, kita hubungi keluarga anak didik, keluarga didik agar mereka menghadiri, paling enggak yang biasanya mungkin dalam sebulan tidak ada berkunjung, ya kita fasilitasi dengan melaksanakan menghimbau mereka untuk berkunjung. Juga tiap adanya Satria Berkuda kita melibatkan pihak ketiga. Ya. Contoh ini mungkin kita melibatkan dari SMP Muhammadiyah. Ya, di sana mereka meningkatkan ketegasannya, menampilkan ekstrakurikulernya. Di situ ada tarian, ada senam semabur, dan juga kita punya grup band. Ya. Nah, di kita mungkin adanya gitar, kita bikin anak band sehingga ada kolaborasi antara pihak luar, dalam ini SMP 3 Muhammadiyah dengan anak didik kita, sehingga anak didik kita merasa terhibur dan merasa mereka bukan orang terbuang dan mereka punya harapan. Terlihat ya penampilan dari diadakannya Sabtu Ceria, Sabtu Berkuda tadi. Keluarga yang tidak mampu, kita berusaha untuk kemungkinan kita usahakan untuk dijemput melalui kita pegawai untuk agar mereka bisa hadir dalam rangka kita menghadiri Satria Berkuda tadi. Itulah kelebihannya. Juga adanya di samping waktu hiburan juga waktunya diberikan kita seluas-luasnya, tidak dibatasi. Seperti biasa kalau kita dalam hari-hari biasa kunjungan itu hanya 1 jam paling lama, maka dalam program Satria Berkuda maka dari mulai pagi sampai selesai kunjungan keluarga anak didik bisa bertahan. Jadi mereka bisa dari awal sampai selesai mereka bisa bertahan untuk berkunjung sambil bercengkrama, sambil menikmati hiburan yang kita suguhkan. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan program ini anak-anak merasa terhibur, keluarga juga merasa terhibur, dan mereka pun merasa bahwa mereka juga ternyata bukan orang-orang yang dibuang, banyak mereka disayangi, bahkan keluarga, bahkan anak-anak sekolah dengan membawa buah tangan, so ada kue, ada roti segala macam, sehingga mereka berbaur juga, bergembira bersama, bernyanyi bersama, kan? Dan kita insya Allah ya, kita melaksanakan Satria Berkuda ini sebulan sekali, nanti usahakan di minggu udah dilakukan tiap minggu kedua setiap bulannya. Demikian paparan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan menjadi acuan kita dalam hal pembangunan jalur beras di APK Pagapina, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai plus, nilai tambah bagi tim TPI, karena bagaimanapun kami telah berusaha bersungguh-sungguh, dan setiap pegawai telah berkomitmen, telah mempunyai kemauan yang kuat untuk meningkatkan layanan publik dan juga zero halinar, zero pungli, zero korupsi, dan zero gratifikasi. Demikian, lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.